Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Sekarang muncul lagi nih guys, brand GPU murah baru yang sebelumnya itu ada brand yang merilis RX 580 dengan harga yang wow murah banget. Nah, sekarang kali ini giliran si RTX 3060 12GB yang kalian bisa dapatkan dengan harga 3,9 juta aja, kondisinya baru, segel, dan bergaransi. Ya, ini adalah RTX 3060 dari brand bernama Tarasque. Sedikit mengenai brand Tarasque ini, mereka merupakan brand asal lokal yang bisa dikatakan sih cukup baru. Dan sepertinya juga nih fokus menjual produk-produk GPU aja. Nah, melalui web resminya sih mereka itu menjual GPU Nvidia dan juga AMD. Tapi kayaknya katalog produknya belum begitu banyak. Lalu dikatakan juga mereka memiliki distributor resmi bernama PT Adiraja Teknologi Nusantara. Yang sayangnya gue tidak bisa menemukan informasi mengenai web resmi mereka atau lokasi dari PT ini. Ya jadi kita percaya aja lah sama mereka. Dan klaim mereka sih semua produk GPU-nya itu memiliki masa garansi selama 2 tahun. Oke, kemudian untuk GPU-nya sendiri seperti apa nih? Apakah fake? Kok bisa ya murah banget nih? Mungkin pertama-tama kita lihat dulu kelengkapannya. Well, secara desain GPU ini seperti GPU dual fan pada umumnya. Tampil sederhana tanpa ornamen-ornamen spesial, bahkan LDRGB juga nggak ada. Dan supaya orang-orang itu tahu kalau ini GPU dari brand Tarasque, mereka cuman ngasih stiker aja nih yang ditempel di fan. Nah, untuk material yang digunakan, semua lapisan luarnya ini berbahan plastik, termasuk juga backplate-nya. Tapi hal ini sih bisa membuat GPU-nya jadi ringan. Nah, untuk jumlah port selayaknya RTX 3060 pada umumnya, hanya saja di sini kita bisa mendapati 2 HDMI port yang biasanya sih cuma dikasih 1 aja. Untuk fan di sini sepertinya ukurannya cuma sekitar 90-an mm dan fan-nya ini nggak ada fitur fan stop, jadi dia akan muter terus bahkan pada kondisi idle sekalipun. Untuk tulisan GeForce RTX di sini nggak ada sama sekali, yang membuat gua semakin menduga-duga ini GPU rebrand. Dan ya, sepertinya memang benar sebab gue bisa temukan ada 2 GPU dari brand lain yang punya desain serupa seperti GPU ini di AliExpress. Ya, sebenarnya sih nggak masalah ya rebrand OEM seperti ini, toh beberapa brand GPU ternama juga ada yang produknya hanya sekedar rebrand. Yang terpenting sih kualitas produknya nanti. Nah, tapi untuk si Tarasque ini experience produknya tuh cukup campur aduk. Mungkin pertama-tama gue cerita dulu nih dari perihal driver. Sebab gue di sini nggak bisa install driver resmi pada GPU ini. Gue sempat coba pakai Windows Update, tapi Windowsnya juga tidak bisa mendeteksi GPU ini. Dan gue ternyata disuruh pakai driver yang mereka cantumkan di web resmi mereka. Kayaknya sih nggak masalah, toh beberapa brand juga ada yang mencantumkan drivernya di web mereka, ya supaya mempermudah user untuk menginstal driver yang kompatibel. Nah, cuman di sini anehnya, kok package installer drivernya ini tidak seperti biasa. Bahkan ada instruksi instalasi driver juga yang enggak seperti GPU Nvidia pada umumnya. Dan sayangnya nih, driver yang gua coba download dari web resmi mereka itu juga tidak bisa diinstal. Oke, mungkin aja karena gue pakai Windows 11, jadi gue coba install ulang nih OS Windows 10. Dan kali ini nih baru bisa nih drivernya keinstall. Nah, di sini setelah terinstall terbaca nih untuk versi drivernya itu adalah 512,15, yang mana ini merupakan driver keluaran 22 Maret 2022. Jadi udah lebih dari 1 tahun lalu nih rilisnya. Jadi ya terbilang cukup outdated sih. Apalagi hampir tiap bulan Nvidia sendiri itu selalu merilis driver baru. Oke nih, dengan terinstalnya driver yang nggak biasa tersebut, kali ini gue coba update ke driver versi terbaru. Dan sayangnya juga masih tidak bisa. Jadi sepertinya ya kita stuck dengan driver ini yang sebenarnya sih nggak ada masalah untuk GPU-nya sendiri, ya tetap akan jalan-jalan aja. Tapi gue pribadi sih concern sekali ya untuk game-game rilisan terbaru nanti kayaknya sih bakal tidak berjalan secara optimal performanya.
Ya, walaupun begitu sih, fitur-fitur dari GeForce Experience untungnya masih bisa kita gunakan. Tapi di sini kita perlu download lagi nih GeForce Experience-nya, sebab dari driver yang mereka kasih itu tidak include fitur GeForce Experience-nya. Nah oke nih, setelah drivernya terinstall, gua juga coba cek GPU-Z. Dan ternyata keraguan gua soal driver tadi terjawab di sini. Sebab GPU-nya ini menggunakan chip RTX 3060 laptop. Yang di sini kalian bisa melihat ya perbedaan spek GPU-Z pada RTX 3060 dari brand lain. Nah, seperti jumlah CUDA cores nih kalian bisa lihat memang pada chip laptop itu jumlahnya lebih banyak. Lalu juga ada perbedaan dari sisi bandwidth memori dan juga clock speed. Jadi kayaknya nih mereka sepertinya mensolder ya chip RTX 3060 laptop pada PCB GPU desktop. Dan karena RTX 3060 desktop dengan chip laptop itu tidak pernah eksis, makanya nih driver resminya nggak bisa terinstall. Jadi mereka sepertinya sih juga memodifikasi drivernya Nvidia supaya bisa keinstall nih di GPU ini. Lalu walaupun ini chip GPU laptop, TaraSQ sepertinya memasangkan chip VRAM 12GB nih pada GPU ini supaya setara dengan RTX 3060 12GB desktop. Oke, karena gue dibuat heran ya sama bentukan dari GPU ini, gue coba tes dulu nih suhu, clock, dan power draw dari GPU ini. Oke, bisa dilihat pada tes 3D Mark Time Spy, tercatat power draw-nya itu bahkan nggak sampai 80 watt, yang mengindikasi kalau GPU ini sangat terlimitasi sekali TDP-nya, selayaknya ya GPU laptop supaya nggak kepanasan dan hemat baterai. Dan jika dibandingkan nih dengan RTX 3060 desktop sebenarnya, perbedaan power draw-nya bisa dilihat ternyata cukup jauh sekali. Dengan begitu secara clock GPU dan memori pun memiliki perbedaan yang cukup jauh juga. Soal suhu untuk GPU TaraSQ ini bisa dibilang sih ya cukup adem untuk sebuah GPU dual fan. Namun kalau ada RTX 3060 desktop yang mempunyai triple fan dan juga heatsink cukup besar seperti yang gue pakai di sini, ya tentu di sini masih kalah adem, terlepas dari TDP si TaraSQ ini yang lebih rendah. Nah, sekarang saatnya nih tes productivity dan juga gaming. Dan di sini gue akan menggunakan GPU RTX 3060 dari Colorful sebagai pembanding. Dan catatan penting nih, di mana kedua GPU ini memiliki driver yang berbeda. Yang mana driver si Colorful ini lebih up to date, sebab ya gue kan nggak bisa ya update driver si GPU TaraSQ-nya. Oke, lalu kedua GPU juga dalam keadaan default tanpa overclocking dan juga undervolt. Kemudian berikut komponen sistem lainnya yang gue gunakan pada saat testing. Nah, pada saat tes video editing menggunakan DaVinci Resolve 18, kedua GPU sih terlihat memiliki hasil ekspor yang cukup identik. Lalu untuk 3D rendering, nah di sini nih hasilnya cukup unik, di mana GPU TaraSQ itu selalu berhasil mendapatkan skor dan waktu render yang sedikit lebih baik. Gue udah coba tes berulang kali dan hasilnya tetap seperti ini. Mungkin aja nih jumlah CUDA cores yang lebih banyak itu bisa mempengaruhi hasil 3D rendering ini, terlepas dari ya TDP GPU TaraSQ itu yang lebih rendah. Oke, sekarang masuk ke video games yang akan gua tes pada resolusi 1080p. Nah, pada game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider, ada perbedaan average FPS sekitar 5% nih. Lalu game kedua yaitu Marvel Spider-Man, sekali lagi RTX 3060 dengan chip desktop milik Colorful lebih unggul nih, dengan perbedaan average FPS sekitar 3%. Kemudian di game Cyberpunk 2077, di sini terlihat perbedaan average FPS-nya cukup besar, yaitu sekitar 9%, yang mungkin aja dikarenakan nih game ini memang cukup demanding. Lalu game berikutnya yaitu Call of Duty Modern Warfare 2 memiliki perbedaan average FPS sekitar 6%. Dan game terakhir yaitu Resident Evil 4 Remake, sekaligus yang mencoba game pada rilisan tahun 2023, dan hasilnya sih ternyata memiliki perbedaan average FPS sekitar 10%. Yang dari kelima game ini di sini perbedaannya yang paling besar. Dan total dari kelima game ini, GPU TaraSQ memiliki overall performance sekitar 5% lebih rendah dari RTX 3060 pada umumnya. Nah, pada saat tes beberapa game di sini ada warning nih, seperti driver yang digunakan TaraSQ ini sudah outdated dan direkomendasikan untuk update. Ya walaupun sih warning ini bisa kita abaikan dan gamenya ya masih bisa tetap berjalan. Tapi gue sendiri sekali lagi cukup concern dengan driver yang nggak bisa terupdate ini. Dan ya, ternyata saat tes Cyberpunk 2077 dengan Ray Tracing, GPU TaraSQ selalu crash.
yang besar kemungkinan sih disebabkan oleh drivernya, jadi sangat disayangkan sekali nih. Tapi ya untungnya sih beberapa game masih ada yang bisa berjalan dengan baik menggunakan ray tracing, dan berikut hasilnya. Kemudian untuk konsumsi daya total, mungkin ini nih yang menjadi kelebihan dari GPU Tarasque. Sebab bisa gue katakan ini benar-benar sangat irit daya sekali untuk sebuah GPU desktop yang bisa menghasilkan performa mendekati RTX 3060. Bahkan untuk GPU AMD pun gue rasa sih nggak yakin ya bisa seirit ini. Dan gue pun juga coba melakukan overclocking 150 MHz pada core clock dan 500 MHz pada memory clock. Yang sayangnya sih power limit slidernya itu tidak bisa diotak-atik sama sekali. Tapi dengan melakukan ini aja hasilnya ternyata bisa meningkatkan sekitar 7% nih skor pada 3D Mark Time Spy. Dan untuk konsumsi dayanya setelah di overclock juga sepertinya tidak meningkat terlalu jauh. Sebab kayaknya sih TDP-nya juga itu benar-benar di limit di 80 watt saja. Dan peningkatan untuk performa sekitar 7% tanpa peningkatan daya ini adalah hal yang sangat baik ya menurut gua. Lalu di sini gue juga coba nih melakukan undervolt pada GPU ini yang ternyata bisa menghasilkan peningkatan sekitar 2% saja. Ya memang tidak wah sih, tapi hasil dari undervolt ini membuat GPU-nya itu bisa lebih adem, bahkan punya performa yang sedikit lebih baik nih dari posisi default. Jadi gue sendiri sih sebagai kubu yang lebih suka undervolt sangat menyukai nih hasil seperti ini. Oke, kemudian gue jadi tertantang nih sama efisiensi yang dimiliki oleh GPU Tarasque ini. Bagaimana jika gue buat si RTX 3060 dari Colorful ini memiliki power draw yang sama seperti GPU Tarasque? Hasilnya setelah gue undervolt dengan meminimalisir penurunan performa seminim mungkin, ternyata masih belum bisa menyamai si Tarasque ini. Dan hasil skor time spy-nya malah si RTX 3060 Colorful itu lebih rendah sekitar 5%. Jadi bisa dilihat sih betapa efisiennya chip RTX 3060 laptop. Yang gue sendiri nih jadi bertanya-tanya kenapa Nvidia nggak bisa buat RTX 3060 desktop seefisien ini. Oke, dari semua pembahasan tersebut, jadi gimana nih? Apakah rekomen buat beli RTX 3060 dari Tarasque ini? Ya kalau dilihat sih, ini memang menjadi produk RTX 3060 12GB termurah yang pernah dijual di Indonesia. Lalu juga menawarkan ya efisiensi daya yang sangat sulit ditemukan pada RTX 3060 lain. Jadi produknya memang ada potensi, tapi sepertinya gua pribadi masih agak sulit untuk bisa merekomendasikan GPU ini buat kalian beli. Bukan karena brand Tarasque-nya, tapi memang karena produknya sendiri, yang mana RTX 3060 milik mereka ini memiliki perkara driver yang agak mengkhawatirkan untuk gua. Sebab menurut gue sih driver itu adalah komponen yang paling vital pada sebuah GPU. Sebab software-software itu dan video games kan selalu melakukan update untuk menambahkan fitur. Nah, lewat driver itulah GPU kita bisa mengimbangi fitur-fitur tersebut. Dan kita ambil contoh seperti Cyberpunk 2077 aja yang walaupun gamenya ini dirilis tahun 2020, tapi sampai tahun 2023 ini masih terus mendapatkan update. Ya supaya GPU-nya itu bisa kita gunakan dan keep up dengan fitur game tersebut, ya maka diberikanlah update driver. Tapi karena si Tarasque ini nggak bisa update driver, jadi dia crash saat fitur ray tracing di Cyberpunk-nya gua aktifkan. Nah, jadi saat gamenya memberikan warning pada versi driver yang kita gunakan, gua jadi tidak bisa nih mengabaikan yang bisa saja pada update game selanjutnya malah berujung crash seperti Cyberpunk tadi. Yang tentu ini sih akan mengganggu pengalaman penggunaan, kecuali ya jika Tarasque bisa menjamin drivernya akan mereka update ke depannya pada web resminya. Dan mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.